Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan, dan menurunkannya Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah kalian pernah merasa ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kalian saat beribadah? Bagaimana jika itu bukan sekadar gangguan pikiran, tapi sesuatu yang lebih menakutkan? Mari kita simak kisah epik Abdul Rahman dan jin bernama Azarot yang mencoba mengusik ketenangan salatnya. Apakah kalian pernah merasa ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi kalian saat beribadah? Bagaimana jika itu bukan sekadar gangguan pikiran, tapi sesuatu yang lebih menakutkan? Mari kita simak kisah epik Abdul Rahman dan jin bernama Azarot yang mencoba mengusik ketenangan salatnya. Wahai saudaraku mukminin dan mukminat, insya Allah beramallah yang ringan dengan cara klik subscribe, like dan share. Berkomentarlah jika ingin membagi ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran, ada beberapa surat yang membahas tentang jin. Salah satu surat yang paling terkenal adalah surat Al-Jin, surah ke-72. Surat ini menceritakan tentang beberapa jin yang mendengarkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad sedang membacakan ayat-ayatnya di malam hari. Mereka kemudian mengakui kebenaran risalah Nabi dan akhirnya memeluk Islam. Namun, ada juga jin-jin yang tidak percaya dan bahkan mengganggu umat Islam. Mereka bisa menimbulkan gangguan ketika umat Islam sedang beribadah, termasuk saat melakukan salat. Ini merupakan ujian dan cobaan dari jin-jin yang tidak patuh kepada Allah. Jin yang sering digambarkan dalam cerita-cerita adalah jin yang suka mengganggu dan mencoba menggoda umat manusia agar melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka dapat mengambil berbagai bentuk dan dapat mempengaruhi pikiran manusia, terutama saat melakukan ibadah. Namun, penting untuk diingat bahwa perlindungan dari gangguan jin ini dapat diperoleh dengan cara menguatkan iman kepada Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan berdoa kepadanya untuk mendapat perlindungan dari gangguan makhluk halus tersebut. Di sebuah desa yang terletak di antara pegunungan yang tinggi dan lembah yang dalam, hiduplah seorang lelaki saleh bernama Abdul Rahman. Setiap hari, ia selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan salat 5 waktu tanpa pernah terlewat. Namun, ada sesuatu yang selalu mengganggu ketenangannya saat beribadah. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Abdul Rahman memulai salat Isya di dalam masjid kecil yang terletak di tengah desanya. Ketika ia sedang khusyuk dalam sujudnya, ia merasakan sebuah kehadiran yang tidak biasa. Angin dingin menyelinap masuk ke dalam masjid, dan suara gemerisik terdengar di sekitarnya. Abdul Rahman tahu bahwa ini bukan angin biasa, ini adalah tanda kehadiran jin yang dikenal dengan nama Azarot. Azarot adalah jin yang dikenal suka mengganggu umat Islam yang sedang beribadah. Ia merasa iri dengan kesalehan dan ketekunan Abdul Rahman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecepatan yang luar biasa, Azarot melayang-layang di sekeliling Abdul Rahman, mencoba mengalihkan perhatiannya dari salat. Ia mengeluarkan suara-suara aneh dan menciptakan bayangan menakutkan di dinding masjid. Namun, Abdul Rahman tidak tergoyahkan. Ia telah belajar dari gurunya bahwa dalam setiap salat, ia harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan syaitan dan jin. Dalam hatinya, ia mengucapkan doa-doa perlindungan dan melanjutkan salatnya dengan penuh khusyuk. Setiap kali Azarot mencoba menggoda dan mengganggunya, Abdul Rahman membalasnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya. Azarot semakin marah. Ia meningkatkan usahanya dengan menciptakan ilusi-ilusi yang lebih mengerikan. Bayangan-bayangan besar dengan mata menyala-nyala muncul di sekeliling Abdul Rahman, dan suara gemuruh terdengar seolah-olah masjid akan runtuh. Namun, Abdul Rahman tetap tenang. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindunginya, dan tidak ada yang lebih kuat dari kekuatan Allah. Dalam surat Al-Jin, surah ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang jin yang mendengarkan Al-Quran dan akhirnya beriman. Namun, Azarot adalah jin yang berbeda. Ia termasuk dalam golongan jin yang tidak beriman dan selalu mencoba menjauhkan manusia dari jalan Allah. Abdul Rahman mengingat ayat-ayat dari surat tersebut dan merasakan ketenangan dalam hatinya. Dengan keyakinan penuh, ia melanjutkan salatnya hingga selesai. Setelah mengucapkan salam terakhir dalam salatnya, Abdul Rahman duduk sejenak dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia memohon perlindungan dari segala macam gangguan jin dan syaitan. Ketika doa itu diucapkan, Azzarot merasakan kekuatan yang besar mengusirnya dari masjid. Ia berteriak dalam kemarahan dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ketenangan kembali ke masjid. Abdul Rahman merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doanya dan memberinya kekuatan untuk melawan gangguan jin. Dengan penuh syukur, ia berterima kasih kepada Allah dan melanjutkan zikir dan doa-doa malamnya. Desa tempat Abdul Rahman tinggal mulai mendengar cerita tentang kehadiran Azzarot dan keberanian Abdul Rahman dalam menghadapi gangguan jin tersebut. Banyak orang yang datang ke masjid untuk beribadah bersama Abdul Rahman dan belajar darinya tentang cara-cara melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Abdul Rahman dengan senang hati berbagi pengetahuannya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran yang dapat digunakan sebagai perlindungan, seperti membaca surah Al-Falaq dan surah Anas. Kisah keberanian Abdul Rahman menyebar ke seluruh desa, bahkan hingga desa-desa tetangga. Orang-orang mulai lebih rajin dalam menjalankan ibadah mereka, dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hamba-hambanya yang beriman dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jin seperti Azzarot, meskipun kuat dan menakutkan, tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan iman dan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, ketika Abdul Rahman sedang duduk di masjid setelah salat Isya, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Bukan lagi kehadiran yang menakutkan, tetapi kehadiran yang membawa kedamaian. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat seorang lelaki bercahaya yang memberinya salam dan berkata, "Wahai Abdul Rahman, engkau telah menunjukkan keteguhan imanmu. Teruslah beribadah kepada Allah dan ajarkan umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Engkau tidak akan pernah sendirian, karena Allah selalu bersamamu." Ketika Abdul Rahman terbangun, ia merasa lebih kuat dan yakin daripada sebelumnya. Ia terus mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya, memastikan bahwa mereka juga tahu cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan jin dan syaitan. Dengan berjalannya waktu, desa tersebut menjadi tempat yang dikenal dengan keteguhan iman dan kekuatan spiritual penduduknya. Azzarot, meskipun masih berkeliaran di dunia ini, tidak pernah lagi berani mengganggu Abdul Rahman dan orang-orang di desanya. Ia tahu bahwa iman mereka terlalu kuat untuk digoyahkan. Sebaliknya, ia mencari manusia lain yang imannya lemah untuk diganggu, tetapi kisah Abdul Rahman menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memperkuat iman mereka dan selalu berlindung kepada Allah. Dengan demikian, kisah Abdul Rahman dan Azzarot menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan umat Islam akan pentingnya iman, doa, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala bentuk gangguan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan meskipun jin seperti Azzarot masih ada, umat Islam tahu bahwa dengan kekuatan doa dan keimanan yang kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Terima kasih telah menyaksikan cerita Abdul Rahman dan perjuangannya melawan jin Azzarot. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dengan iman yang kuat dan doa yang tulus, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam gangguan. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai cerita ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah epik dan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Assalamualaikum.